Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir untuk Anda edisi Senin 17 Juni 2024. Selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribda Tamara, kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Mabes Polri melaksanakan sholat Idul Adha 1445 Hijriah di lapangan Bayangkara Mabes Polri. Dalam kegiatan tersebut juga dilakukan penyerahan hewan kurban oleh Kapolri kepada panitia kurban Idul Adha Mabes Polri. Kapolda Jateng bersilaturahmi ke Ponpes Wakaf Literasi Islam Indonesia atau Wali di Desa Candirejo, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang. Wakil Presiden Ma'ruf Amin beserta Ibu Wuri melaksanakan sholat Idul Adha 1445 Hijriah di Jakarta Senin pagi. Wakil Presiden Ma'ruf Amin beserta Ibu Wuri melaksanakan sholat Idul Adha 1445 Hijriah di Jakarta Senin pagi. Usai melaksanakan sholat dan mendengarkan khotbah Idul Adha, Wapres menuju ke halaman masjid untuk menyerahkan secara langsung seekor sapi kurban. Wakil Presiden Ma'ruf Amin beserta Ibu Wuri melaksanakan sholat Idul Adha 1445 Hijriah di Jakarta Senin pagi. Wapres dan Ibu Wuri tiba di Masjid Istiqlal sekitar pukul 6.30 waktu Indonesia Barat dan langsung disambut oleh Imam Besar Masjid Istiqlal, Kiai Haji Nasaruddin Umar. Salat Idul Adha dimulai tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat dengan bertindak sebagai Imam Sholat Id adalah Haji Martobo Malaing. Sementara khotbah Idul Adha disampaikan oleh Profesor Amin Suyitno dengan tema Semangat Idul Adha hadirkan cinta dan kepedulian sosial. Sebelumnya saat acara Gema Takbir Akbar Nasional dan Pesan Idul Adha 1445 Hijriah di Masjid Istiqlal pada Minggu malam, Wapres berpesan agar perayaan Idul Adha tidak boleh hanya dilihat sebagai ritual ibadah semata, melainkan juga menjadi momen refleksi ajaran dan keteladanan para nabi dan rasul, khususnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Usai melaksanakan sholat Idul Adha, Wapres menyerahkan seekor sapi kurban yang akan disembelih oleh panitia kurban Masjid Istiqlal dan dagingnya dibagikan kepada masyarakat. 45 Hijriah. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyerahkan sapi kurban usai sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal, Jakarta pada Senin pagi. Terdapat 2 ekor sapi yang diserahkan, 1 ekor lainnya adalah sapi kurban milik Presiden Joko Widodo yang penyerahannya sekaligus diwakilkan oleh Ma'ruf Amin. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyerahkan sapi kurban usai sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal, Jakarta pada Senin pagi. Sapi berjenis limosin dengan bobot sekitar 1,1 ton ini diterima langsung secara simbolis oleh Imam Besar Masjid Istiqlal, Nasaruddin Umar. Terdapat 2 ekor sapi yang diserahkan. 1 ekor lainnya adalah sapi kurban milik Presiden Joko Widodo yang penyerahannya sekaligus diwakilkan oleh Ma'ruf Amin. Ma'ruf Amin mengatakan proses penyerahan kurban ini selain menjadi tradisi setiap tahunnya, juga merupakan sunnah. Menjadi tradisi setiap tahun, Presiden, Wakil Presiden memberikan kurban di beberapa tempat dan utamanya di Masjid Istiqlal. Dan di Masjid Istiqlal terus juga tiap tahun menyembelih kurban. Dan tahun ini cukup banyak ya, ada 50 sapi kambing. Dan ini merupakan sunnahnya Nabi Ibrahim supaya setiap tahun kita mengeluarkan
dana untuk membeli korban untuk kepentingan memberikan kepada orang fakir dan miskin. Dalam kesempatan yang sama, Nasaruddin Umar mengatakan total terdapat 50 ekor sapi dan 20 ekor kambing yang diterima oleh Masjid Istiqlal. Keseluruhan jumlah ini sudah termasuk kurban yang diberikan oleh banyak tokoh lainnya, seperti Presiden terpilih Prabowo Subianto hingga Presiden RI kelima Megawati Soekarno Putri. Selain itu ada pula kurban yang diberikan oleh kelompok-kelompok non-muslim. Dari tahun ke tahun, Istiqlal mendapatkan kepercayaan masyarakat semakin besar, bertambah jumlahnya hewan kurban yang diterima. Kami berterima kasih kepada segenap masyarakat yang mempercayakan hewan kurbannya untuk diserahkan ke Masjid Istiqlal, dan nanti Masjid Istiqlal ini yang mendistribusikan kepada mustahik dengan cara yang tepat juga. Proses penyembelihan hewan kurban di Masjid Istiqlal akan dilaksanakan pada hari kedua Lebaran atau Selasa pagi. Proses pembagian daging kurban tidak dibagikan secara langsung kepada masyarakat. Nasaruddin mengatakan pihaknya akan menyerahkan daging kurban ke lokasi binaan Masjid Istiqlal, seperti panti asuhan, penghafalan Al-Quran binaan Istiqlal, dan asrama-asrama binaan. Mabes Polri melaksanakan sholat Idul Adha 1445 Hijriah di lapangan Bayangkara Mabes Polri. Dalam kegiatan tersebut juga dilakukan penyerahan hewan kurban oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo kepada panitia kurban Idul Adha Mabes Polri. Mabes Polri melaksanakan sholat Idul Adha 1445 Hijriah di lapangan Bayangkara Mabes Polri, Jakarta pada Senin 17 Juni 2024 yang diikuti oleh Wakapolri Komjen Pol Agus Andrianto serta para pejabat utama Mabes Polri dan anggota Polri lainnya. Khutbah dalam sholat Idul Adha kali ini diisi oleh Wakil Rektor 3 Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Profesor Ari Munhanif. Adapun Idul Adha kali ini mengusung tema Kurban Polri Presisi. Dengan tema tersebut diharapkan dapat tercipta sinergi positif antara spiritualitas dan pelayanan publik dalam upaya menjaga keamanan dan kesejahteraan bersama. Setelah selesai sholat Idul Adha, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo melakukan penyerahan hewan kurban secara simbolis kepada Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia atau ASSDM Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo selaku panitia kurban Mabes Polri. Nantinya sebanyak 469 ekor sapi milik Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo akan disalurkan ke mako dan pesantren di seluruh Indonesia serta ke wilayah di lingkungan Mabes Polri. Teriring doa semoga Tuhan Yang Maha Kuasa menerima pengorbanan yang kita dermakan, serta mencurahkan keridhaan serta keberkahan kepada kita semuanya. Amin. Yang terhormat Bapak Kapolri dan hadirin yang mulia, kami laporkan pula bahwa distribusi kurban Polri Presisi berbentuk daging yang telah dipotong kepada para fakir miskin, yatim piatu, dan juga berbentuk hewan kurban yang disalurkan ke pondok pesantren serta masjid-masjid di asrama Polri maupun masyarakat luas. Polri berharap manfaat kurban dapat dirasakan langsung oleh mereka yang membutuhkan, sehingga kurban ini tidak hanya mencerminkan aspek spiritual dari ibadah, tetapi juga nilai-nilai sosial dan kemanusiaan yang dijunjung tinggi oleh institusi Polri dalam melayani masyarakat. Setelah ini dengan hormat kepada Bapak Kapolri berkenan untuk menyerahkan secara simbolik hewan kurban kepada panitia Mabes Polri dan melepas keberangkatan kendaraan pendistribusian hewan kurban di asrama dan komplek Polri di Jabodetabek. Ada banyak cara yang dilakukan masyarakat untuk mengisi waktu kebersamaan di Hari Raya Idul Adha. Salah satunya adalah kawasan Monas, Jakarta Pusat. Dan berikut laporan Faris Hasni dan juru kamera Willy Amanda dari kawasan Monas, Jakarta Pusat. Pemirsa, seperti biasa pada hari-hari besar keagamaan atau hari libur Lebaran, khususnya pada hari ini hari libur Idul Adha, Monas atau kawasan Taman Monas selalu menjadi pilihan utama masyarakat untuk menghabiskan waktu berlibur. Jadi pada pagi hari tadi sejumlah masyarakat tentunya sudah selesai melaksanakan sholat Idul Adha di kawasan di Masjid Istiqlal Jakarta, tepat berada di hadapan saya saat ini. Kemudian mereka menyeberang kemudian ke arah Medan Merdeka Utara untuk kemudian masuk ke kawasan Monas. Kawasan Monas sendiri baru dibuka sekitar pada pukul 10 waktu Indonesia Barat tadi, dan masyarakat sempat menunggu
karena mereka tidak tahu kalau kawasan Monas ini baru buka pada pukul 10, jadi mereka sudah menunggu sejak pagi hari tadi, kemudian akhirnya saat ini sudah bisa masuk, beberapa tentunya sudah masuk ke dalam, dan seperti biasa Monas selalu menjadi idola bagi masyarakat untuk menghabiskan waktu berlibur, khususnya pada libur Lebaran. Dan berikut kami sudah wawancarai sejumlah pengunjung yang akan melaksanakan atau yang akan menikmati liburan di kawasan Monas, Jakarta. Ini karena momen Idul Adha ya, kita sholat Id tadi di Istiqlal sama Pak Wapres, terus ya karena Monas yang terdekat kita ke sini juga. Memang diniatin dari rumah, habis sholat Id di Istiqlal kita ke Monas gitu. Kenapa pilihannya Monas? Karena kami kan dari daerah ya, kakak datang dari Banten, terus yang nggak macet dan gratis ya kan ke Monas makanya. Soalnya sekalian dari sholat Id, biasa jadwal setiap sholat Id dari Istiqlal langsung ke sini gitu aja per tahun, setiap tahun. Apa nih Bu, daya tariknya yang buat Ibu tertarik untuk ke Monas, kenapa? Apa ya, seneng aja soalnya apa ya, monumen nasional ya, jadi kebanggaan bangsa Indonesia kan. Terus ya biasa seperti Bapak tadi bilang murah. Monas tentunya masih menjadi pilihan bagi masyarakat karena selain harganya yang relatif sangat murah atau bahkan free, bebas biaya untuk masuk ke kawasan Taman Monas, ada biaya yang dikenakan tentunya pada kawasan Cawan, kemudian jika Anda ingin naik hingga ke puncak Monas. Namun secara umum, Monas menjadi pilihan utama bagi masyarakat, baik tidak hanya dari Jakarta maupun dari luar Jakarta untuk menghabiskan waktu berlibur sepanjang libur Idul Adha ini. Dari Jakarta, Faris Hasni dan Willy Amanda melaporkan untuk Polri TV. Kapolda Jateng bersilaturahmi ke Ponpes Wakaf Literasi Islam Indonesia atau WALI di Desa Candirejo, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang. Kapolda berpesan perbedaan adalah suatu rahmat yang di atasnya terdapat nilai gotong serta persatuan dan kesatuan. Dengan demikian diharapkan tidak muncul sikap fanatisme yang berlebihan untuk menghindari konflik di tengah masyarakat. Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Lutfi melaksanakan kunjungan ramah tamah dan silaturahmi ke Pondok Pesantren Wakaf Literasi Islam Indonesia atau WALI di Desa Candirejo, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang. Dalam kunjungannya secara simbolis, Kapolda turut menyerahkan hewan kurban berupa 3 ekor sapi yang diterima langsung oleh pengasuh Ponpes WALI Kiai Haji Anis Maftuhin. Dalam sambutannya, Kapolda berpesan agar masyarakat yang nantinya saling berhadapan saat pemilu diberikan pemahaman bahwa perbedaan terkait pilihan tidak dijadikan suatu polemik. Dengan demikian, kedamaian dan rasa aman akan tercipta di tengah masyarakat. Kapolda juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh setiap informasi yang diperoleh dari media sosial. Pentingnya menyaring dan mencari kebenaran suatu informasi sebelum menyebarkannya. Sejatinya seorang pemimpin adalah pribadi-pribadi yang dikorbankan. Lek ono pemimpin sing nggak bisa berkorban untuk pribadinya, itu bukan pemimpin. Dan pemimpin itu bisa dijadikan seorang pemimpin kalau dia bisa dibenturkan pada suatu masalah, ya. Dia bisa mengambil suatu decision maker atau keputusan, mengamankan masalah itu, baru tahu itu pemimpin petarung apa ayam sayur. Itu Pak. Jadi Bapak Ibu jangan terpengaruh dengan media sosial, jangan terpengaruh dengan lain sebagainya. Ambil yang positif-positif, kira-kira wajah pemimpin kita dalam rangka saintifik problem permasalahan Jawa Tengah itu sopo misalnya. Dalam kesempatan tersebut, Kapolda juga menyampaikan permohonan maaf dan meminta masyarakat memberikan kritik yang membangun kepada Polda Jawa Tengah, sehingga ke depan personel Polri bisa menjadi lebih baik lagi. Dari Humas Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV.
Dalam rangka menyambut Idul Adha 1445 Hijriah, Wakapolda Papua Brigjen Pol Patrige Rudolf Renwarin memimpin penyerahan hewan kurban di dua lokasi berbeda, yakni di Kabupaten dan Kota Jayapura pada Sabtu lalu. Penyerahan hewan kurban ini merupakan bagian dari upaya Polri untuk mendekatkan diri dengan masyarakat dan berbagi berkah Idul Adha. Bapak Ibu sekalian, pertama saya harus sampaikan bahwa Pak Kapolda yang harusnya hadir di tempat ini untuk memberikan menyerahkan hewan kurban, beliau tidak bisa karena hari ini beliau ada 3 tempat di Sentani yang harus beliau sendiri menyerahkan hewan kurban, kegiatan yang sama. Sehingga beliau menugaskan kami, saya dan juga pejabat utama yang menemani saya mewakili beliau. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, tentunya dalam penyerahan hewan kurban untuk tahun 2024 ini terkadang dikait-kaitkan orang. Karena hari ini, tahun ini adalah tahun politik. Oleh sebab itu saya menyampaikan buat Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan sore hari ini, bahwa kegiatan ini bukan kegiatan yang baru dilaksanakan tahun ini, tapi sudah dilaksanakan oleh pimpinan-pimpinan Polda sebelumnya dan di tahun-tahun sebelumnya sudah dilaksanakan terus. Jadi saya berharap dari tempat ini mungkin bisa disiarkan bahwa tujuan beliau memberikan hewan kurban bukan untuk tujuan lain-lain, tetapi hanya untuk tujuan silaturahmi yang sudah dibangun selama ini oleh pimpinan-pimpinan Polda sebelumnya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, tentunya harapan kami dari Polda Papua mohon didoakan supaya Polda Papua seluruh anggotanya, pimpinannya dikuatkan, dimampukan untuk melaksanakan pengamanan. Amin. Idul Adha dijadikan Polres Tuban sebagai momen penting dengan berbagi kepada sesama. Setidaknya 3 ekor sapi dan 20 kambing disalurkan atau dibagikan ke pondok pesantren, masjid, musola, serta kelompok masyarakat mitra Polres Tuban. Proses pendistribusian dipimpin langsung Kapolres Tuban AKBP Suryono yang didampingi para pejabat utama, salah satunya ke Pondok Pesantren Darul Groba Langitan di Kecamatan Widang. Para pengasuh pondok pesantren menerima langsung kehadiran rombongan Kapolres Tuban yang datang untuk menyerahkan seekor sapi dari Kapolda Jatim. Selain itu, Kapolres Tuban juga bersilaturahmi ke pengasuh pondok pesantren Bejagung Kidul di Kecamatan Semanding. AKBP Suryono menyalurkan 1 ekor sapi untuk disembelih dan dibagikan kepada para santri serta masyarakat sekitar yang membutuhkan. AKBP Suryono mengatakan Polres Tuban menyalurkan sebanyak 23 hewan kurban yang terdiri dari 3 ekor sapi dan 20 ekor kambing. Sementara untuk Polsek Jajaran terdapat 36 ekor kambing yang dibagikan. 1, 2, 3, 1. Usai jeda berikut ini, Presisi Siang akan segera kembali untuk Anda.